Palestina, maka sesungguhnya seperti yang kita saksikan hari ini itu tidak bisa lepas dari betapa jahatnya, betapa kejamnya, betapa biadabnya orang-orang Yahudi. Maka pagi ini kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana Allah menggambarkan bagaimana Allah menggambarkan Yahudi di dalam Al-Quran, dan bagaimana juga halnya dengan Palestina yang kita menjadi topiknya pagi ini. Yang pertama, Bunda, kita lihat penjelasan Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan Palestina. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Palestina. Bunda yang punya handphone boleh dibuka Al-Qur'annya supaya lebih real kita tengok ayat-ayat tentang Yahudi dan juga tentang Palestina. Yang pertama itu, Bunda, Kakak, dapat kita jumpai dalam surat At-Taubah ayat 30. Dalam surat apa? At-Taubah ayat berapa? Ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum biafwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun." Kami menerjemahkan hanya yang berkaitan dengan Yahudinya saja. Surat apa tadi itu, Bunda? At-Taubah ayat 30. Allahu Akbar, semangat luar biasa. Wa qalatil yahudu, berkatalah orang-orang Yahudi. Apa yang dikatakan orang Yahudi? Uzairu ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Betul itu ayatnya, benar? Baik. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, namanya siapa tadi? Uzair. Padahal nabi-nabi terdahulu termasuk Rasulullah sendiri kan sudah membantah. Bahkan Al-Quran pun juga membantah. Setidaknya ayat yang kita hafal semuanya surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan, Allah itu tidak dilahirkan, dan tak satu pun yang sama dengan Allah. Sekarang orang Yahudi menyamakan Allah itu dengan makhluk punya anak. Yang kedua, Bunda, Kakak, kita lihat surat Ali Imran ayat 181. Surat Ali Imran ayat 181, surat ketiga. Kalau nanti ternyata saya salah, tolong diluruskan Kakak ya. Barangkali kalau ada saya salah menyalin ayat. 81. Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Apa yang Allah dengar? Qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan. Apa yang dikatakan Yahudi? Innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu, kalau Kakak tengok terjemahannya itu miskin kalau saya tak salah itu. Tapi redaksi bahasa Arab itu miskin atau fakir?
Miskin dan fakir itu kan bahasa Arab dua-duanya, yang sudah diadopsi ke bahasa kita, dan kita pun dua-duanya kita pakai kan, kata-kata fakir dan kata-kata miskin. Begitulah orang Yahudi mengatakan Allah fakir, di bawah lagi daripada miskin. Allah itu tidak punya apa-apa, kata orang Yahudi. Wa nahnu aghniya, sementara yang kaya, yang punya apa-apa itu nahnu, kami, kata orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu, akan kami tulis apa yang mereka katakan itu, kata Allah. Bunda, kakak, tidak hanya apa yang orang Yahudi katakan, yang kita ucapkan dicatat juga tidak sama Allah. Dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang keluar dari lisan seorang manusia, melainkan semuanya akan dicatat oleh malaikat nan mulia. Kalaulah ucapan kita dicatat oleh Allah, bagaimana dengan perbuatan kita? Tentu juga akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya ikan-ikan yang ada di dalam lautan, di dalam sungai, itu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ikan-ikan yang ada di dalam sungai, di dalam lautan, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Berapa banyak jenisnya, berapa jumlahnya, mereka memintakan ampun untuk kita. Maka para ulama mengatakan, kalaulah ikan-ikan saja memintakan ampunan, hewan-hewan yang ada di dalam laut meminta ampun kepada Allah untuk kita, bagaimana halnya dengan hewan-hewan yang ada di daratan pun juga memintakan ampunan kepada Allah untuk kita yang duduk dalam majelis ilmu. Jadi rugi enggak bunda, kakak, kalau kita tak duduk dalam majelis ilmu? Rugi. Rugi banget atau rugi banget? Dua-duanya. Rugi banget kalau orang punya kesempatan bermajelis tapi tidak dia manfaatkan. Maka kata Allah tadi, akan kami tulis apa yang Yahudi katakan. Tadi sudah kita perluas sedikit, perbuatan kita pun akan ditulis oleh Allah. Kata yang baik Allah ganti dengan kabar gembira surga, kata yang tak baik akan Allah ganti juga berupa kabar duka berupa siksa di yaumil kiamah. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Dua kalimat itu begitu mudah untuk dilafazkan, diucapkan, tapi begitu memberatkan timbangan kebaikan seorang insan. Apa dianya? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azimi. Siapa yang bersolawat satu solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 solawat. Allah ampunkan 10 kesalahannya, Allah naikkan 10 derajatnya. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tak ada yang dapat membatasi antara dirinya dengan surganya illal maut, kecuali mati. Kalaulah mati tidak sunnatullah, kita yang hidup ini bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kata yang baik Allah ganti dengan surga. Kata yang tak baik, bunda ngomel-ngomel sama bapak contohnya. Akhirnya di waktu bunda ngomel-ngomel sama bapak, lalu bapak tersinggung, tapi dia tidak membalas, diam bapak, tapi hatinya tetap gondok sama bunda. Tidur bunda. Tidur bunda ketika itu sedang diapakan malaikat? Dilaknat oleh malaikat. Sempat bunda mati ketika itu, mohon maaf, matinya husnul khatimah? Dah. Su'ul, gara-gara apa tadi itu bunda? Lisan. Karena menyakiti perasaan suami. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu kan bangga tuh, bisa marah-marahin suaminya, lalu dibuatnya seperti seekor kucing yang siap disiram, melawan tidak
melakukan apa namanya, ya diam aja dia. Hati-hati bunda, di saat diamnya, lalu kemudian dia kan kadang-kadang daripada semakin berantem, karena bunda ini kan hebat dalam berbicara, ilmu linguistiknya kan tinggi. Satu dari kami laki-laki bisa 17 dari bunda kan, apalagi rumusnya yang tak bisa dibantah, perempuan tuh tak pernah salah. Sesalah-salahnya suami tetap salah, sesalah-salahnya istri tetap salah. Sepakat bunda? Wanita tetap terdepan. jadi bunda gondok ngomel-ngomel, bapak tidak bisa malah, bukan tidak bisa sebenarnya, tapi lebih memilih untuk menahan, lebih memilih untuk diam. Hati-hati bunda, memang dia tidak berbuat, tapi malaikat yang turun tangan ketika itu. Hati-hati. Bunda menggunjingkan kawan itu ditulis tidak sama malaikat tuh? Ditulis. Menggunjing dengan lisan, menggunjing dengan tangan bisa enggak? Di media sosial akhirnya mete-mete di media sosial. Hello, emangnya lo aja yang kayak gitu, gua juga bisa. Macam-macam lah gaya ibu gitu. Yang baik diganti dengan surga, yang tak baik pun akan Allah ganti dengan neraka. Maka bunda yang dimuliakan Allah, akan kami tulis ucapan orang Yahudi yang mengatakan Allah itu tak punya apa-apa, fakir, dan apalagi yang akan Allah tulis wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq, pembunuhan dan pembantaian mereka terhadap para nabi. Surat apa tadi itu bunda? Ali Imran ayat 181. Berikutnya Al-Maidah ayat 82. Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu pasti akan mendapati yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Yang paling benci kepada orang-orang Islam itu siapa? Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, kemudian mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya surat An-Nisa ayat 155. Surat An-Nisa ayat 155. Jumpa bunda? Kakak jumpa? An-Nisa ayat 155. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, maka kami hukum orang-orang Yahudi itu. Fabima naqdihim mitsaqahum, ya, maka kami hukum orang-orang Yahudi. Kenapa Allah menghukum orang Yahudi? Mereka mengingkari janji. Terus kenapa lagi Allah menghukum Yahudi? Kufrihim bi ayatillah, kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah. Terus kenapa lagi? Qatlihimul anbiya, pembunuhan, pembantaian mereka terhadap para nabi. Sudah berapa kali ingat bunda tuh disebutkan mereka membantai nabi? Sudah berapa kali? Sudah 2 kali. Yang pertama tadi surat Ali Imran 181. Sekarang An-Nisa ayat 155. Al-Baqarah ayat 61. Surat Al-Baqarah ayat 61. Sudah jumpa kakak? Al-Baqarah berapa tadi?
61. Kita belajar santai aja ya. Oke. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Al-Baqarah 61. Ujung-ujung ayat, Bunda. Pertengahan ayat. 3 baris sebelum pemberhentian ayat. Jumpa? Dia potongan ayat. Makanya saya katakan tadi di awal kan, karena ayatnya banyak dan panjang-panjang, makanya potongan-potongannya saya sampaikan. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. Allah timpakan kehinaan kepada orang-orang Yahudi. Wal maskanah, juga kemiskinan. Waba'u bighadabim minallah, dan juga Allah murkai orang-orang Yahudi itu. Kenapa Allah hinakan? Kenapa Allah miskinkan? Kenapa Allah murkai orang-orang Yahudi? Dzalika bi annahum kanu, itu semua karena mereka yakfuruna bi ayatillah, kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq, dan karena mereka membunuh, membantai para nabi. Sudah berapa kali itu membantai nabi? 3 kali. Emangnya berapa nabi yang sudah dibantai orang Yahudi? Banyak sekali. Dalam riwayat kita dapati Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, fahum qatsalatul anbiya, Yahudi itu adalah orang-orang yang haus akan darahnya para nabi. Qatalu Zakaria, merekalah orang-orang yang telah membantai Nabi Zakaria. Wabnahu Yahya, dan anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Wa khalqan katsiran minal anbiya, dan masih banyak nabi-nabi yang lainnya selain dari Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta, sampai-sampai qatalu fi yaumin, dalam sehari mereka pernah membunuh 70 nabiyan, 70 nabi. Berapa Kak? 70 nabi. Nah, berikutnya terakhir, kita ambil ayat terakhir saja. Surat Al-Baqarah ayat 120. Al-Baqarah ayat 120. Sudah jumpa? Surat apa tadi Bunda? Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya. Kalau selamanya itu berarti berapa hari, berapa minggu, bulan, tahun? Tidak ada batasannya. Sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat, sampai datangnya hari kiamat, yang namanya Yahudi dan Nasrani takkan pernah redho kepada orang beriman, kepada orang-orang Islam. Jadi Bunda, kakak-kakak, dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, gambaran Allah terhadap orang Yahudi disebutkan dalam surat Al-Maidah, dalam surat An-Nisa, dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Baqarah.
Di antaranya Allah menyebutkan mereka itu orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Yakfuruna bi ayatillah, kufur mereka terhadap ayat-ayat Allah. Engkar mereka terhadap ayat-ayat Allah. Kenyataannya Bunda, orang Islam ada juga tak yang engkar dengan ayat-ayat Allah? Ada? Ada. Disuruh sholat, tak mau sholat. Disuruh menutup aurat, tak juga mau menutup aurat. Engkar. Rasa-rasanya hari ini ada tak umat Islam yang tak tahu kalau sholat itu wajib? Ada yang tak tahu? Rasa-rasanya tak ada lagi yang tak tahu. Semuanya tak tahu. Dia tahu tapi mengingkarinya. Nah, itulah dia orang Yahudi, yakfuruna bi ayatillah. Tahu riba itu tak boleh tapi makan riba juga. Masih dijalankan. Yakfuruna bi ayatillah. Tahu ndak umat Islam kalau pacaran itu tak boleh? Tahu juga. Ngeri kita nengok gaya pacaran anak-anak kita hari ini. Kelas 2, kelas baru, karena saya punya data. Baru 2 hari masuk di SMP, panggilannya sudah papa, mama, ayah, bunda. Rindu sama papa katanya. Naik motornya kecepatannya cuma 20, tapi pegangannya 180. Tengok macam mana anak cigak bergayut dengan induknya. Macam tu pula lah kadang-kadang. Nah bunda, kakak-kakak yang kami muliakan, jadi kalau nampak nanti orang bonceng-bonceng berpeluk-peluk macam tu cigak gitu ya. Bunda, kakak yang kami muliakan, kufur kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua, Allah menggambarkan Yahudi itu siapa? Orang yang suka menghina Allah, dihinanya. Dikatakan Allah tadi bagaimana? Fakir. Dikatakan Allah itu punya anak. Satu lagi ayat yang tadi belum kita sebutkan, mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu tidak bisa ngapa-ngapa loh. Itu kata orang Yahudi. Kalaulah Allah dihina, wajar kalau para nabi dihina. Kalaulah nabi dihina, maka wajar kalau kita manusia hari ini juga ikut manusia biasa seperti kita akan dihina juga. Makanya kadang-kadang kita mendapati orang Islam sendiri pun ikut-ikutan pula menghina agamanya. Banyak tuh adegan-adegan yang melecehkan sholat kan. Saya punya videonya. Anak-anak sholat tapi dia gerakannya kemudian meniru gerakan sholat, tapi kemudian diselewengkannya, dihinakannya. Menyamakan suara azan dengan gonggongan. Levelnya menteri lagi. Lalu kemudian apa lagi? Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi diremehkan. Nampak orang pakai jenggotnya panjang, kambing lewat. Nampak orang celananya di atas mata kaki, banjir ya pak. Nampak orang pakai cadar, ninja Hattori. Siapa saja yang menghina sunnah Nabi berarti dia telah menghina Nabi. Kenapa? Karena sunnah-sunnah itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina. Lalu Yahudi itu digambarkan oleh Allah siapa? Orang-orang yang sangat benci kepada orang-orang yang beriman. Lalu kemudian orang Yahudi itu siapa? Orang-orang yang haus akan darah. Tadi kita sebutkan dalam sehari mereka membantai berapa nabi? 70 nabi. Dan orang Yahudi itu adalah sosok-sosok yang ingkar kepada janji. Berjanji mereka kepada Nabi Musa untuk tidak lagi menyembah berhala. Ditinggalkan oleh Nabi Musa hanya 40 hari lamanya. Lalu Nabi Musa naik ke Tursina. Lalu kemudian selama 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, orang mereka kemudian kembali menyembah berhala berupa patung yang dibuat oleh Samiri kan. Sehingga ketika Nabi Musa turun, begitu marahnya Nabi Musa kepada Nabi Harun ketika itu dan kepada mereka. Ingkar janji. Ayatul munafiki salasah, ciri-ciri munafik kan ada 3, masih ingat kakak? Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, apabila diberikan amanah dia khianat.
Kalau bunda nanti jumpa dengan orang yang suka ingkar janji, suka mengejek, suka menghina, maka sesungguhnya barangkali dia itu keturunan tak sayang, cakap bunda kakak yang sebut. Nah, selesai poin pertama, gambaran Allah tentang orang-orang Yahudi. Kufur, ingkar janji, lalu haus akan darah para nabi, menghina, masih banyak yang lainnya. Kemudian Palestina. Kakak-kakak yang kami muliakan, sesungguhnya Palestina itu adalah negeri yang penuh dengan berkah. Keberkahan Palestina itu diantara sebab dan alasannya, yang pertama, Palestina itu adalah negerinya para nabi. Siapa saja nabi-nabi yang pernah lahir atau setidaknya pernah menginjakkan kaki di Palestina, yang pertama Nabi Isa itu lahirnya di Palestina. Yang kedua siapa? Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud. Masih ingat enggak kakak kisah ketika Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balqis untuk datang menghadap kepadanya ke Palestina. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, Irak. Lalu kemudian dapat perintah Allah bersama Nabi Lut untuk meninggalkan Irak, bersegera berangkat ke Pekanbaru. Kemana? Palestina. Nabi Musa lahir di Mesir, mendapatkan risalah ilahiyah untuk menyampaikan dakwah di Mesir, tapi pada akhirnya ditentang habis-habisan oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan kejam. Jangankan dengan orang-orang yang berseberangan pemikiran, bayi-bayi suci yang tak bernoda saja dia tak segan-segan untuk membantainya. Itulah ayat yang mengatakan yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu, kemudian mereka biarkan anak perempuanmu. Ketika Nabi Musa ditentang, lalu Nabi Musa meninggalkan Mesir, bahkan Nabi Musa hendak dibunuh, lalu kemudian Nabi Musa pergi kemana? Ke Mesir, ke Palestina. Siapa lagi Nabi yang pernah di Palestina? Setidaknya Nabi Muhammad pernah juga kan? Kapan Nabi Muhammad pergi ke Palestina? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah ayat Al-Quran yang menyebutkan dalam surat Al-Isra, Inna a'tayna Al-Isra. Kalau Inna a'tayna surat apa? Ada bismika Allahumma ahya nampaknya nih. Surat Al-Isra. Ya sama-sama kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Palestina. Inilah keberkahan yang pertama, karena Palestina itu negerinya para nabi. Yang kedua, Palestina itu berkah karena Palestina itu adalah tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa. Kemuliaan Masjid Al-Aqsa itu, bunda dan kakak-kakak yang kami muliakan, banyak sekali kemuliaannya. Yang pertama, kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita umat Islam. Berarti ada kiblat keduanya, Ustadz? Ya. Kiblat pertama kita umat Islam, Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis, selama 16 atau 17 bulan lamanya. Begitulah yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu kok bisa berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Itu pun tak lepas dari ulahnya orang Yahudi. Tak lepas dari ulahnya orang Yahudi.
Emangnya apa orang Yahudi, Ustadz, Bunda, Kakak? Diejeknya Nabi sama orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Agama Muhammad tuh agak, kalau bahasa kitanya lebih kurang, agama Muhammad tuh agama jiplakan, contekan, fotokopi. Orang beribadah menghadap Masjid Al-Aqsa, dia begitu pula. Akhirnya Nabi tak nyaman. Bayangkan kakak, 17 bulan Nabi dibully. Kita aja sehari dibully orang, sakitnya tuh di sini. 17 bulan dibully. Nah, diejek terus Nabi. Tadi kan kita katakan, kalaulah membunuh saja mereka hal yang biasa bagi mereka, apalagi membuli dan mengejek. Nabi pun tak sekali itu aja Nabi diejek, dibully berkali-kali. Pernah orang Yahudi jumpa dengan Nabi, apa katanya? Assalamu alaika. Apa katanya kak? Assalamu alaika. Ada yang aneh enggak? Biasanya kalau kita berjumpa orang, apa kita ucapkan? Lamu alaika. Sekarang orang Yahudi, lamnya itu dipotongnya, dikorupsikannya. Dari assalamu digantinya menjadi assamu. Begitulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bunda, kakak, salah harokat, salah arti, salah panjang pendek, salah arti, salah hurufnya, apalagi qalu beda. Qalu dengan qalu beda. Kalau qalu mereka berkata, kalau qalu keluar artinya. Qalu orang Kampar. Qul huwallah. Yuk, qalu keluar artinya, tak bunda ya? Qul huwallah dengan qaf, satunya dengan kul pakai kaf, kul. Kalau qul pakai qaf yang titiknya 2, katakan Allah itu satu. Tapi kalau kul pakai kaf, makanlah Allah yang satu tuh. Itu artinya. Jadi dari assalamu menjadi assamu, maknanya matilah engkau Muhammad, celakalah engkau Muhammad, bungkanglah engkau Muhammad. Itulah lebih kurang artinya. Nabi diejek. Bahkan Nabi pun kan tak lepas dari target pembunuhan orang-orang Yahudi. Kakak tentu masih ingat di waktu usia yang ke-12 tahun, Nabi kan pergi ikut bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam kan. Sesampainya di satu tempat namanya Busra, lalu keluarlah seorang pendeta namanya Bahira. Di mana bisa kami temukan referensinya Ustaz? Tengok nanti kitab Sirah Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif. Atau kalau saya tak salah di dalam tarikh Sirah Ibnu Hisham itu juga dijelaskan di situ. Mohon maaf, saya kalau boleh saran kakak bunda, usahakan setiap kita minimal di setiap rumah kita ada satu buku sirah Nabi. Saya ulangi, usahakan setiap rumah kita setidaknya ada satu buku sirah